Apa yang sebenarnya membedakan kesadaran, jiwa, dan ruh? Apakah mereka satu entitas yang sama, atau justru tiga lapisan keberadaan manusia yang berbeda? Selama ribuan tahun, manusia menyebut kata jiwa dan ruh tanpa benar-benar memahami apa makna sejatinya. Sementara itu, kesadaran perlahan mulai dikenal bukan sebagai konsep keagamaan, tapi sebagai dimensi terdalam dari eksistensi itu sendiri. Dalam video ini, kamu akan diajak menyelami secara perlahan namun mendalam, tanpa perlu dogma dan tanpa tafsir personal, apa itu kesadaran jiwa dan ruh, serta bagaimana hubungan ketiganya membentuk pengalaman hidup manusia. Tonton sampai selesai. Karena di akhir, kamu mungkin akan melihat keberadaanmu dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis di komentar apa yang kamu rasakan setelah menontonnya. Kesadaran, sumber segala pengalaman. Kesadaran bukan objek, ia tidak bisa diukur, dipetakan, atau digambarkan. Kesadaran adalah kehadiran murni yang menyadari seluruh pengalaman hidup tanpa harus menjadi bagian dari pengalaman itu. Kesadaran tidak memiliki bentuk, tidak memiliki batas, dan tidak bisa dijelaskan dengan akal semata. Ia tidak lahir dan tidak mati. Ia selalu hadir, bahkan sebelum konsep aku muncul di dalam diri. Kesadaran bukan bagian dari tubuh, bukan bagian dari otak, bukan juga bagian dari sistem kepercayaan. Ia bukan milik siapa-siapa, tetapi ia menyinari segalanya. Ketika seseorang mengatakan aku sadar, sebenarnya bukan pikirannya yang sadar, tetapi kesadaranlah yang menyadari pikiran. Ia tidak berisi memori, tidak memiliki keinginan, dan tidak menuntut. Kesadaran hanya menyaksikan, dan dalam penyaksian itu semua hal memperoleh eksistensinya. Ruh adalah percikan kehidupan yang berasal dari sumber keberadaan tertinggi. Ia bukan kesadaran murni, tapi juga bukan entitas yang bisa berubah seperti jiwa. Ruh adalah api kehidupan, sumber energi vital yang ditiupkan kepada tubuh manusia dalam rahim, yang membuat manusia hidup, bergerak, dan mengalami realitas ini. Ruh tidak bisa disentuh oleh trauma, oleh dosa, atau oleh penderitaan. Ia murni, tak ternoda, dan tak berubah. Tapi ruh tidak bekerja aktif dalam pengalaman sehari-hari. Ia adalah fondasi kehidupan, bukan operator kesadaran. Saat manusia mati, ruh kembali ke asalnya. Tapi pengalaman hidup yang telah terbentuk dan direkam oleh jiwa, itu yang membawa dampak pada perjalanan selanjutnya. Ruh tidak bisa dibentuk atau dihancurkan. Ia adalah percikan keberadaan dan hanya bisa disentuh melalui kondisi hening terdalam saat ego dan pikiran benar-benar sunyi. Kesadaran adalah penyaksi segala sesuatu. Ia tidak berubah, tidak lahir, dan tidak mati. Ia tidak memiliki identitas dan tidak melekat pada tubuh atau pikiran. Jiwa adalah entitas energi halus yang membawa memori, identitas, dan pengalaman. Ia bisa berkembang atau tersesat. Ia bergerak dalam siklus sebab akibat. Ruh adalah percikan dari sumber kehidupan tertinggi yang membuat tubuh hidup. Ia murni dan tidak berubah, namun tetap menjadi penggerak utama kehidupan biologis dan spiritual. Kesadaran adalah latar, jiwa adalah perjalanan, ruh adalah percikan kehidupan. Ketiganya tidak saling bertentangan, tetapi membentuk struktur keberadaan manusia seutuh. Karena ketika seseorang mengira bahwa dirinya hanyalah tubuh dan pikiran, ia hidup dalam keterbatasan. Ketika seseorang mengira bahwa jiwanya adalah segalanya, ia bisa tersesat dalam trauma, karma, dan identitas energi. Namun, ketika seseorang mulai mengenali kesadarannya, ia akan melihat bahwa semua pengalaman hidup hanyalah gerakan yang terjadi di dalam ruang hening yang tidak terganggu oleh apapun. Mengenal kesadaran, jiwa, dan ruh bukan untuk menambah teori, tetapi agar manusia tidak lagi tertukar dengan apa yang bukan dirinya. Memahami perbedaan antara kesadaran, jiwa, dan ruh bukan sekadar latihan intelektual atau keingintahuan spiritual. Ini penting karena selama manusia tidak mengenal struktur eksistensinya sendiri, maka ia akan terus terjebak dalam identifikasi palsu.
Ia mengira dirinya adalah tubuh yang menua, pikiran yang penuh konflik, atau emosi yang tidak stabil. Padahal semua itu hanyalah bagian dari pengalaman yang berlalu, bukan inti keberadaannya. Tanpa pemahaman yang utuh, manusia menjadi rentan terombang-ambing oleh trauma jiwa, rentan mempercayai bahwa dirinya rusak dan tidak layak, rentan mencari makna hidup dari luar dirinya dan terjebak dalam perlombaan identitas. Dengan mengenal bahwa ada jiwa yang bertumbuh, kesadaran yang menyaksikan, dan ruh yang tetap murni, maka seseorang bisa berhenti mencari-cari siapa dirinya dan mulai mengalami keberadaan dirinya ya. Ini penting, karena kesadaran menyembuhkan kegelisahan. Pemahaman tentang jiwa membantu melepaskan luka, dan pengenalan akan ruh membangkitkan kembali rasa sakral dalam kehidupan. Saat seseorang mengetahui bahwa dirinya lebih dari tubuh dan pikiran, maka penderitaan menjadi tidak lagi absolut. Ia bisa hadir di tengah rasa sakit, namun tidak lagi diperbudak olehnya. Ia bisa menjalani hidup dengan keheningan yang stabil, tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun penolakan. Karena hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang mengenali siapa yang benar-benar hadir di balik semua peran dan cerita yang terus berubah. Jika narasi ini menggugah sesuatu dalam batinmu, jangan simpan sendiri. Klik like, karena itu membantumu menyimpan jejak ke dalam perjalanan ini. Tulis komentar, apa pemahaman yang kamu temukan? Dan klik subscribe, karena perjalanan menyentuh hakikat diri tidak selesai dalam satu kali menonton. Ia adalah perjalanan pulang, langkah demi langkah. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap hening, tetap sadar, dan tetap pulang ke ruang terdalam yang tidak pernah berubah.